Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Asia Live Entertainment dalam program Horor Lagi. Udah siap merinding? Gue Vicky, salam dari gue, semoga sehat selalu. Kali ini gue bakal ditemani oleh seorang yang punya bakat untuk berkomunikasi dengan makhluk astral, yaitu Dwi. Bahkan dia juga punya bakat lain, yaitu meramal dengan media tarot. Dan di episode kali ini kita akan mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk astral yang ada di studio Asia Live Entertainment ini. Sebelum kita lanjut ke cerita, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, kita lanjut ke cerita. Tonton video ini sampai habis. Kalau takut, jangan nonton sendiri. Kali ini gue kedatangan narasumber yang cukup lumayan udah biasa di dunia astral, guys. Kita langsung aja ke orangnya ya. Kita sambut Kak Dwi. Apa kabar Kak Dwi? Alhamdulillah baik. Kali ini Mbak Dwi, saya boleh nggak nih ngorek-ngorek sedikit? Gue aja deh ya, enaknya biar gampang ya. Gue pengen tahu nih, awalnya kenapa nih Mbak Dwi bisa ngelihat begituan? Awalnya itu emang udah dari kecil ya, karena aku tuh ngelihat astralnya itu nggak tahu mana manusia mana astral gitu waktu masih kecil itu. Jadi aku bermain gitu sama astral, walaupun dengan tampang yang kadang aku lihat tuh kurang gitu, kayak yang dia nggak punya tangan atau apa. Cuma ya karena memang aku pikir dia sama gitu sama kita, ya udah aku tuh bermain gitu. Terus pas sudah dewasa sekolah gitu, kayak ada sesuatu yang aneh gitu, kok aku tumbuh dewasa mereka nggak tumbuh dewasa gitu. Jadi agak canggung gitu Kak Vicky. Ternyata mamaku menjelaskan bahwa itu yang kamu lihat itu bukan manusia gitu. Dari situ aku langsung masih nggak ngerti juga gitu, ya udah tetap aku bermain sama mereka gitu sampai sekolah pun. Nah mulai sekolah sama yang ini aku kayak pernah negor temen gitu, kayak misalkan entah kenapa aku tuh melihat memori dia gitu. Kadang di sekolah habis diomelin mamahnya nih, terus dia ke sekolah agak-agak turun gitu belajarnya, aku tuh tegur, kamu habis diomelin mamah ya. Bahkan guru pun suka aku tanya gitu, ibu habis dari pulang kampung ya, dan mereka tuh pada bilang, kok kamu tahu ya jangan-jangan indigo gitu. Dan aku tuh nggak tahu kata indigo itu pengertiannya apa gitu. Akhirnya ya udah aku tuh coba untuk kayak bantu temen gitu aja sih Kak Vicky. Kayak gitu, berarti Mbak secara nggak langsung nih bisa ngelihat masa depan. Iya, bisa dibilang kayak gitu sih. Jadi cuma kalau untuk diri aku sendiri, kayak misalkan aku pengen tahu nih, besok aku pengen jatuh di saat aku naik motor, dan aku menghindar dari tempat itu supaya nggak jatuh, kan takut karena yang aku lihat tuh sakit banget gitu jatuh dari motor. Ternyata entah kenapa, mungkin itu yang dinamakan takdir kali ya. Entah kenapa tuh beloknya ke situ lagi gitu, ke arah yang memang seharusnya aku udah jatuh gitu. Nggak bisa nggak bisa dilawan. Malah lebih parah dari apa yang aku lihat gitu, karena mungkin apa ya, mencoba untuk menghindar kali ya. Terus kita memang udah takdir kita harus jatuh, ya udah gitu. Dan aku tuh di situ belajar, oh berarti memang aku harus kayak lebih berhati-hati. Terus nggak boleh kayak mendahulukan Tuhan juga gitu. Jadi aku kalau konsul, ada pelayanan konsul, aku coba untuk kasih kode-kode aja gitu dengan pakai media gitu. Medianya aku pakai sih untuk saat ini tarot sih, kartu tarot ya. Itu yang paling mudah atau emang yang Mbak pilih nih pakai tarot? Dipilih aja sih, cuma kadang kan pakai apa aja, bisa air, bisa kopi, karena itu tetap media. Karena aku ngeliatnya langsung ke kliennya langsung gitu, atau memang dari foto, tanggal lahir gitu, tahun lahir, aku bisa baca itu. Itu berarti Kak Dwi ini belajar lagi dong, apa gimana untuk menerapkan di situ di fasilitatornya? Di tarot ini, tarot ini terus terang aku nggak belajar gitu, karena langsung ya. Iya, aku takutnya gini, karena kalau dari belajar itu kan di buku ada kayak misalkan love itu artinya tentang cinta. Kalau yang keluar kartunya love, ternyata klien aku tuh bukan masalah cinta, tapi ada masalah di bisnisnya dia gitu. Jadi aku tuh nggak mau belajar itu gitu, takutnya nanti
di memori aku tuh, loh kok ini gitu, jadi takut mental gitu. Ternyata Jadi beda gitu ya. beda gitu. Jadi Beda aku dan langsung ke kliennya aja sih gitu, atau dari foto, tanggal lahir, tahun, langsung ya itu. kayak gitu. Oke, ada ini Mbak, kan ini berarti Kak Du ini udah biasa dengan meramal orang aja kan. Iya. Ada kejadian di mana ini nggak meleset atau nggak bener gitu, malah dimarah-marahin gitu? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak ada ya? Aku dari tahun 2002 coba untuk buka konsul ya, nggak ada sih alhamdulillah gitu. Nggak ada. Karena ya itu aku lebih berhati-hati aja gitu. Kadang kan klien itu suka dia malu gitu ya untuk mengungkapkan isi hatinya, kadang sampai dia berbohong gitu, padahal yang dia mengatakan suaminya yang selingkuh, padahal dia sendiri yang selingkuh gitu. Bagaimana aku mencari solusinya dengan pakai media ini gitu, bukan untuk mengakui, tapi kita sama-sama mencari jalan keluarnya gitu. Kayak seperti yang 10 tahun nggak punya anak gitu, aku lihat dulu nih Nah, story itu dia. gimana tuh ceritanya Kak? Iya, jadi aku lihat dulu historinya dia, pernah punya kesalahan nggak. Jadi aku terawangnya itu di masa lalunya dia gitu. Jadi banyak kasus ada yang memang dia punya salah sama orang tuanya, berarti dia harus minta maaf dulu ke orang tuanya gitu. Ada yang memang dia pernah kayak menggugurkan gitu, tapi dia tidak mengakuinya gitu. Kenapa? Karena kan anak itu titipan Allah ya. Kenapa gitu sampai dia nggak punya anak gitu. Jadi ada dua sih, satu karena astral tadi yang aku sebutin, aku lihat dari masa lalunya, satu lagi karena medis gitu. Kalau memang karena medis dia memang nggak bisa, ya berarti kita harus jelasin ya dia harus ke dokter gitu. Karena kan sayang banget ya kalau karena astral ternyata dia nggak punya anak, terus dia mengeluarkan uang banyak gitu saking punyanya anak gitu. Maka di sini aku buka konsul kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke soal makhluk astral nih Mbak. Iya. Ada nggak kejadian yang lumayan ekstrim mungkin buat Kak Dwi? Ada, waktu aku pernah syuting di Kota Tua ya. Jadi, Kota Tua. Penelusuran itu, jadi tuh kayak noni Belanda. Dia tuh udah lama banget. Terus aku coba komunikasi sama astral itu Pak, dan dia kalau nggak salah namanya Stiem apa ya, namanya nama kayak Jawa gitu, cuma memang dia noni Belanda. Dia menceritakan, bahkan ngasih tahu gitu, menunjukkan tempat di mana dia dibunuhnya itu. Jadi dia kasih tahu dulu, zaman dulu itu Kota Tua itu kayak tengah-tengahnya ada seng, terus bawahnya batu bara. Jadi seseorang yang melakukan kesalahan itu kayak dilempar dari atas ke situ, jadi mateng, dia mau balik ke kanan nggak bisa, dan itu serem banget, balik ke kiri nggak bisa, jadi ya meninggal di tempat itu gitu. Terus aku tanya kenapa kematiannya, karena dia ngerasa di situ dia salah, kan melarikan diri gitu, karena dia tuh kayak perempuan kayak yang buat giliran gitulah gitu, dan dia mencoba kabur, ketangkap, akhirnya digantung di lehernya di sini. Iya, di lehernya sini digantung, tapi dia masih keadaan hidup gitu, nggak ada yang nolongin, nggak ada yang disiksa banget gitu. Itu berarti masih zaman Belanda ya? Masih zaman Belanda, dan itu tuh kita komunikasinya pakai bahasa gitu, karena bahasa dia aku kurang paham juga ya Kak Vicky, dan itu serem banget. Tapi kayak akhirnya kalau setiap aku kesana dia tuh kayak welcome gitu, dan aku minta sama dia bisa nggak kamu masuk ke dalam kamera gitu, kasih tahu ke mereka bahwa kamu tuh benar-benar ada makhluk astral gitu, dan bisa ada gitu, nanti aku kasih lihat bukti fotonya itu. Oke, siap. Ada buktinya guys. Jadi benar-benar dia kayak kunti gitu, pakai baju putih gitu, rambutnya panjang. Oke, berarti banyak juga pengalamannya Mbak? Iya, banyak banget. Terus ada lagi nggak jauh lah, kayak tetangga lah gitu, aku tetangga, terus dia jualan kayak liang teh kan, nah terus kakinya pincang gitu. Terus aku tuh ngeliat di situ di kakinya dia digelayutin anak kecil. Terus aku tuh heran, sampai aku tuh beraniin diri, aku tanya ke bapak-bapak itu, Pak maaf, apa bapak dulu pernah punya anak perempuan gitu. Terus dia mengiyakan gitu, karena yang dia punya cuma dia doang gitu. Ternyata memang benar gitu, dia bilang itu ada di kaki bapak. Jadi itu aku yang kok dia bisa jalan pincang, dia ke dokter kemanapun gitu nggak sembuh-sembuh. Ternyata ya udah, kalau memang dia mengikhlaskan bahwa
dia memang masih menyayangi, ya anak itu akan nempel terus gitu. Jadi jatuhnya kayak anak astral. Pas anak itu meninggal karena dia saking sayangnya udah nggak punya siapa-siapa lagi, ya udah gitu. Jadi Tahu-tahu mungkin bapaknya pincang. ini masih ada di hati dia kali ya, dan anak itu ikut terus gitu. Berat juga ya. Berarti Iya, Pak. arwah-arwah penasaran kayak gitu tuh, kalau memang apa ya, salah satu keluarganya nggak bisa mengikhlaskan, Iya, dia bakal masih di situ. iya masih gitu. Cuma ada dua sih, maksudnya ada yang jin menyerupai anak itu sendiri, atau memang dia arwah penasaran gitu. Oke. Berarti Mbak juga banyak nggak nih? Ada makhluk astral yang minta tolong, yang penasaran kayak gitu? Iya ada lah, pasti ada. Ada juga. Ada makanya kadang ada yang kayak yang konsul terus minta diusir dari rumah gitu. Nah tapi masalahnya ini astral ini keluarga sendiri gitu. Cuma kan kadang orang yang minta ke aku ini dia tidak percaya sama hal-hal gitu. Paling itu aku tuh kayak mikir sendiri gimana ya solusinya, masa aku ngusir keluarga dia sendiri gitu Pak. Ya paling dari situ astral itu minta tolong ya, kita kayak punya, oke aku bantu mungkin dipindahin di sebelah rumahnya, atau dia tinggal di pohon atau di apa gitu. Karena keluarga astral ini yang masih penasaran ini pengen ngelindungin rumah ini gitu. Berarti ada sempat mediasi gitu dong? Iya pasti mediasi. Oh berarti Kak Dwi bisa mediasi juga? Iya. Oke. Oke. Semakin dikorek semakin kebuka. Iya. Banyak ini. Ya gitu Kak Vicky, cuma ya awalnya sih memang agak takut juga kalau tiba-tiba gitu ketemu yang di depan muka langsung serem gitu Kak. Jadi ya aku cuma ya paling nengok kanan nengok kiri, agak aneh sedikit akunya karena aku lihat tiba-tiba itu ngapain muncul gitu. Kayak kemarin di gedung apa ya, Jakarta Timur, ada yang undang aku kan ke sana. Aku coba videoin pakai kamera aku kan. Aku komunikasi, coba minta masuk ke kamera dan dia mau gitu. Tapi pas aku lihat dia kayak tulang doang gitu, loncat-loncat. Pas aku lihat itu tiba-tiba kok ada di depan muka, jadi aku langsung yang buang handphone, aku kaget gitu. Ya ampun serem banget, dari atas tiba-tiba langsung pindah ke itu kan, durasinya langsung kaget banget Kak. Itu yang aku kadang masih kurang kurang menenangkan diri gitu. Kurang siap ya? Kurang siap. Pasti kaget lah. Tapi mau lihat? Boleh. Kalau nih agak deket nih. Kalau di sini tuh kira-kira ada apa Mbak di kantor ini? Kantor ini tadi kan aku udah lihat dari depan ya. Di sini tuh ada tiga. Yang satu kayak bentuk tinggi gede gitu. Cuma dia antara rumah ruko ini dan yang sebelah itu, dia tuh kayak dua sisi kayak ngejagain gitu. Mungkin itu jin kali ya, dalam bentuknya jin. Terus ada satu orang perempuan juga. Cuma di sini yang paling unik aku lihat tuh yang kayak anak kecil. Nah anak kecil ini tuh dia ngejagain tempat ini, tapi dia tuh udah lama banget Kak gitu. Kalau boleh nanti aku juga kepo sih ya. Oke, siap. Kalau boleh nanti kita cobain jadi mediasi aja. Oke. Terus satu lagi, ada satu lagi. Apa? Yang tadi perempuan. Perempuan itu semacam kayak kuntilanak lah gitu. Cuma dia masih aman lah. Cuma yang agak serem itu yang gede itu sih Kak. Yang kayak bukan gondoruo sih, karena dia kayak menyerupai jin tapi besar banget, sebesar rumah, lebih tinggi lagi gitu. Lebih tinggi dari rumah ini. Oke. Itu yang paling serem. Kecil ini yang suka gabung sama kalian. Kalau kalian kerja suka iseng ngumpet-ngumpetin barang gitu, gimana nih digeser-geser. Nah itu anak kecil ini gitu. Cuma kayaknya udah lama banget sih kok, tapi dia nggak tumbuh dewasa ya. Maksudnya ya memang kayaknya memang kecil terus gitu, dengan pemikiran dia masih kayak anak-anak gitu. Kadang dia iseng di bawah kolong gitu, kadang dia suka, pokoknya iseng lah, suka banget hobi dia kayak ngumpet-ngumpetin sesuatu gitu. Kayaknya penasaran juga nih Mbak sama yang anak kecil ini nih gitu kan. Apa mau di mediasi aja? Boleh. Ini pakai siapa nih? Paling nanti aku pakai si Mida kali ya. Boleh. Mau Kak Vicky langsung? Enggak, jangan. Seumur-umur belum pernah kayak gitu. Oke. Boleh. Mau pakai Mida? Pakai media nih. Pakai media aja. Oke. Mau sekarang aja? Boleh. Oke guys, kita lihat nih, kita mau mediasi dengan yang ada di kantor ini.
salah satu ya, jangan semua ya, salah satu aja. Oke, mungkin kita panggil aja mediatornya ya. Mbak Mida, silakan. Ya. Kak Vicky tolong buka pintunya deh Kak Vicky. Tutup lagi Kak Vicky. Assalamualaikum. Kak Vicky mau nanya-nanya? Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Boleh tahu nggak namanya siapa sayang? Oh nggak boleh. Oh nggak boleh ya. Kamu tinggal di mana? Di sana di tangga. Di tangga. Oh di tangga. Nggak, Kak Vicky mau tanya apa Kak Vicky? Jadi aku jelasin dulu ya. Jadi ini memang yang tadi penjelasan awal, dia memang tinggal di sini sebelum gedung ini ada gitu Kak Vicky. Jadi memang ini udah lama banget. Dan bisa kita komunikasi namanya dia nggak mau kasih tahu karena anak kecil itu kan sensitif ya. Takutnya nanti perabotan yang ada ini gitu. Kak Vicky silakan. Di sini jagain rumah ini atau emang yang punya rumah deh? Aku emang tinggal di sini. Orang tua kemana deh? Tahu. Sama siapa deh di sini? Aku di sini sendiri. Sendiri. Udah lama deh di sini. Udah. Suka main kemana aja deh? Di sini aja nggak kemana-kemana. Nggak kemana-mana. Udah kenalan sama yang di sini? Belum ya. Tapi suka ngajak main nggak? Iya. Ya gimana tuh? Siapa aja tuh yang diajak main? Aku suka di meja sana. Sama siapa? Aku kadang suka duduk aja di samping yang duduk di sana. Gitu. Kamu jangan suka iseng ya. Aku nggak bisa. Aku tahu kok kamu iseng. Aku nggak punya teman habisnya. Oh gitu. Tapi kamu jangan suka iseng, kasihan mereka kan pada kerja. Kamu ganggu aktivitasnya mereka kalau kamu sering ngumpetin. Aku cuma mau main. Iya, gitu. Tapi kan dunia kita kan beda, alam kita beda. Aku nggak punya siapa-siapa, jadi aku mau ngajak main. Iya, tapi tempat kamu nggak di sini, salah. Aku maaf ya, aku salah, aku minta maaf deh. Iya, dimaafin kok. Iya, kalau boleh tahu agama kamu apa ya? Aku Islam kok. Islam. Wah, kamu berarti dari tahun berapa ya kamu ya? Udah lama di sini. Udah lama ya. Pernah ini nggak? Sebelum kita yang di sini ada yang tinggal nggak deh? Belum. Kosong berarti dulu. Iya, kosong. Kamu bisa menceritakan nggak sebelum di sini itu pernah ada kasus-kasus apa gitu yang kamu tahu? Nggak mau, aku nggak mau cerita. Oh, dia nggak mau cerita. Biasanya aku lihat ada beberapa kasus kayak sebelum kejadian ini ya, kayak ada pembunuhan terjadi di sini gitu. Dia nggak mau cerita karena di depan itu ada penjaga yang kayak apa ya? Kalau ikut sama yang tadi aku bilang jin besar itu kayak jadi pesuruh jadi jahat gitu. Makanya kayak di sini tuh kayak tempat berlindung gitu. Kebetulan orang nempatin ini baru tuh sesuai agamanya tuh masuk ke dia gitu. Sering suka ibadah nggak deh? Suka? Ikut siapa? Apa pas ini aja ada yang ikut sholat? Iya. Seringnya suka ikut sholat sama siapa? Semuanya aku pernah kok. Suka ini nggak? Suka makan apa nih? Sama kok kayak kalian makannya. Oh gitu. Itu kalau mau makan gimana?
Ngambil dari siapa? Yang ada di pinjam meja. Oh gitu. Jadi kalau Anda bawa bekal dimakan ya, mau Oh, nyicipin ya, kamu nggak boleh kayak gitu. Itu namanya kan mencuri, nggak boleh. Kamu mau nggak pergi dari sini? Mau takut. takut sama siapa dia? Itu ya di depan situ. Hmm. Takut. Dia kenapa tuh? Pernah ini nggak? Pernah marahin kamu? Ya berat, jahat. Jahat. Makanya aku ditangkap aja nggak Pernah dipukul? enggak, cuman dia jahat aja gitu. Galak. Oh galak. Serem dia. Pernah diusir kamu juga? Iya, aku tuh pernah diusir, cuma aku nggak mau. Kalau aku minta kamu pergi, kamu mau nggak? Mau. Ya nanti aku bantu untuk usir yang di depan ya, karena di sini itu bukan tempat kamu, walaupun kamu tuh nggak ngerasa ganggu mereka, tapi nanti efeknya mereka tuh akan jadi kayak saling menyalahkan gitu, karena logikanya kan barangnya hilang nih, padahal kamu umpetin, jadi mereka pada tuduh-tuduhan. Ya kan, kamu juga kalau kamar mandi aku lihat kamu suka ngintip ya. Iya. Tuh Siapa yang nitip nih? kan, Ayo, kamu jangan nakal nitip itu dong. namanya. Kamu nggak boleh ya. Ya, maaf ya. Iya, nanti kamu pergi ya dari sini ya. Nanti aku bantu usir ya. Terus kamu mau ada pesan nggak buat mereka semua yang ada di sini? Kita mungkin ada salah atau apa gitu deh. Enggak, kalian semua baik kok. Baik ya. Makanya aku senang. Ada pesan nggak sama kita? Nggak ada. Jangan ganggu-ganggu lagi ya. Iya, Janji? janji. Oke. Mau dipindah di mana? Kau mau di tempat yang aman aja. Kamu ketemu dia lagi. Oke, nanti aku bantu ya untuk pindahin kamu ke tempat yang aman. Tapi kamu janji jangan ganggu-ganggu ke sini lagi ya. Nanti kalau ada yang mencoba untuk masuk, kamu lindungi tempat ini gitu. Kalau perlu kamu buat sukses tempat ini. Ya. Janji ya. Janji. Sekarang kakak Midanya ada di mana? Amina di depan pintu. Oh, lagi ngapain dia? Lagi nungguin aku. Oh, nungguin kamu ya. Iya. Oke. Sudah kak? Ya. Oke, mau tanya lagi. Mau tanya apa? Kak, tolong ungkap ini. Kak, tutup kak. Ini siapa? Beda. Ini kasih siapa? Kak Iki. Oke. Nggak agak ngeri sih. Iya, karpetnya belum balik ya. Oh, alhamdulillah. Biasanya susah kak. Say. Kalau lagi dia sampai terbang kak, ke atas terbang, beneran terbang. Waktu aku di Bobokul, aku bilang, kamu tolong kita pegangin. Dia malah, ini momen kamera kata dia. Di Allah aku tuh nggak ada, akhirnya ada Dedes ditarik kakinya, kan aku nggak kuat lah kalau kayak gitu kan, astral kan. Parah juga itu. Oke. Oke guys, itu tadi sedikit mediasi dengan salah satu penghuni rumah ini yang lumayan lama ya Kak Aida. Iya. Bagusnya masuk anak kecil itu sesuai yang aku inginkan gitu. Kadang kayak di saat si Mida keluar agaknya itu, kadang yang masuk tuh main cepet-cepetan gitu, astral yang lain. Tadi mau gantian? Iya, makanya aku bilang tutup lagi pintunya. Biar nggak ini Buru-buru iya, takutnya kalau kita kalah cepet masuk lagi yang lain, kadang susah keluarnya gitu. Oke. Mungkin Cukup di satu aja next sih. konten kali ya, kita coba yang rada Yang ekstrim. Oke, kita ini Mbak, gue penasaran sama yang Kak Dwi ceritain soal Yang mana? anak yang masih ngikut Anak sama hamba ibunya gitu. itu ya. Oh, oke. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi kisah ini ya, kisah nyata klien aku yang dari dia kan tadi 10 tahun nggak punya anak nih kak. Nah udah gitu aku baca histori belakangnya itu, awalnya dia nggak mau cerita. Iya bener, aku udah ke dokter, udah menghabiskan uang banyak, nggak punya anak.
Terus aku korek-korek pakai tarot. Aku bilang ini masa lalu kamu pernah punya anak, terus nggak jadi. Aku mancingnya kayak gitu. Terus dia bilang oh iya dulu pernah keguguran. Dia bilangnya kayak gitu. Suami aku tahu kok keguguran, tapi yang aku lihat di belakang itu dia tuh bukan keguguran Kak, gitu. Oke. Tapi dia ngebunuh anaknya sendiri Kak, gitu. Astaga. Terus pokoknya aku pancing terus kan, akhirnya dia mengakui, dan itu terjadi hamil di luar nikah sebelum dia menikah, walaupun pacarnya dia sama yang sekarang dia nikahin tuh sama gitu Kak, orangnya sama gitu, cuma waktu itu namanya masih remaja ya Kak, mungkin dia malu sama orang tua atau gimana, jadi dia tuh belum tahu namanya hamil gimana, dia nggak datang bulan juga nggak tahu kalau dia hamil gitu, karena badannya agak sedikit gemuk, jadi nggak ketahuan. Ya, dia tuh apa ya, aku lihat memori belakangnya itu kayak waktu ngerasa kayak mules-mules gitu Kak, dan dia pergi ke kamar mandi, terus ya entah kenapa keluarlah anak itu Kak gitu. Nah anak itu keluar, akhirnya dia panik, anaknya nangis, jenis kelaminnya kalau nggak salah laki-laki Kak, terus dibunuhlah anak itu sama si ibu ini. Maka aku tuh langsung nangis gitu, dan dia juga nangis gitu mengakui kesalahannya gitu. Oh ternyata ketemu dengan kejujuran dia aja, berarti dia sudah mengakui kan, berarti dia kayak minta pengampunan kepada Tuhannya dia gitu untuk dia punya salah gitu. Nah anak ini kan nggak bersalah ya Kak, dia tetap hidup di alam sana gitu, mungkin yang disebut anak ambar atau anak astral ya, dan dia ngikutin ibunya terus gitu. Karena waktu si klien ini konsultasi ke aku tuh, aku ngeliat di belakangnya ada sosok anak cowok tapi udah 7 tahun gitu, Udah gede ya? udah 7 tahun, dan dia tuh kayak melindungin ibunya gitu, ganteng banget Kak gitu. Dan andai dia lihat pasti dia nyesel gitu, cuma aku nggak bisa nunjukin astralnya dia ke ibu ini gitu. Jadi anak itu kayak coba komunikasi sama aku, iya dia mama aku, mama nggak salah gitu. Jadi aku tuh yang langsung kayak ya ampun, gimana ya, ini anak ibaratnya dulu dari kesalahan ibunya dia kayak harus bertanggung jawab, terus sampai sekarang pun ngikut sama ibunya, ngedoain ibunya terus gitu. Akhirnya kita cari solusi sama-sama dengan cara dia kasih baju ke anak yatim gitu. Karena waktu pas pembunuhan itu akhirnya neneknya tahu nih Kak, neneknya tahu, karena dia malu akhirnya dibawa ke kampung, dikubur di kampung dengan layak sih Kak. Nah mungkin dengan dikubur dengan layaknya ini, jadi si anak ini jadi astral yang baik. Kalau misalkan dibuang begitu aja, itu pasti jadi astral yang jahat Kak, karena dikubur dengan layak, terus didoain juga kan, jadi dia ngikut ibunya tuh baik gitu. Di sini waktu dia komunikasi sama aku, dia tuh tetap ngebela ibunya gitu. Aku kan manusia ya Kak, kadang aku tuh nyalahin ibunya gitu, pengen kasih tahu anaknya, dulu tuh dibunuh, tau gak sih, lu tau gak sih storynya gitu. Tapi dia ngerasa ini mama aku gitu, ini mama aku, jadi tuh dia yang sayang banget sama mamahnya gitu. Dia nggak tahu lah intinya ya. Iya, dia nggak tahu. Nah aku tanya, memang waktu ibu abis ngelahirin gitu nggak ada ciri-ciri gimana gitu? Dia ngerasa kayak ada yang nyusuin dia gitu, tapi dia ngerasa geli gitu gimana gitu, dan kayak mungkin halusinasi kali gitu. Ada yang ngerasa kayak narik selimutnya di waktu tidur gitu, kayak ada yang ngerasa tiba-tiba rapih rumahnya, yaitu dari anaknya itu gitu. Dan dia baru sadar, oh iya mungkin ini kali ya gitu, mungkin dia berarti memang ada gitu. Nah dari situ baru dia mengakui. Akhirnya sebulan kemudian dia positif hamil, alhamdulillah positif hamil, dan setiap tahun dapat terus tuh anak tuh. Gitu ya. Iya, tapi tetap dia kalau ditanya, tadinya nggak pernah ngaku, kalau ditanya orang, iya nih udah 10 tahun, oh mungkin lu kena guna-guna kali, dengar cerita orang lu udah pergi ke dukun kemanapun gitu, dan itu nggak berhasil, ke dokter sampai apa sih tuh bikin bayi tabung, itu tetap nggak berhasil, berapa puluh juta dikeluarin gitu. Ternyata itu dia cuma harus mengakui anaknya dan benar-benar sadar gitu sih Kak. Ya, Dan itu aku tuh sedih banget, soalnya aku tuh ngeliat story-nya ya Kak Vicky ya, yang apa sih,
pas brojol itu masih ada suara oe gitu, terus dicekek gitu. Itu tuh rasanya tuh aku tuh gimana ya, sebagai aku kan Miris seorang banget. ibu ya, aku tuh nggak bisa ngeliat gitu darah di mana-mana yang, dan itu sadis banget. Tapi pas ngeliat lagi ke muka astral anaknya itu, enggak, itu mama aku sayang sama mama aku. Itu luar biasa banget kan. Mengakui sih ya. Kayak gitu sih. Oke. Guys, Aku jadi lu jangan ini ya guys ya. Ini Kak Dwi cerita sampai nangis loh. Serius. iya, Tuh, karena masih ini. aduh, kalau kalian bisa ngelihat pasti kalian akan menghakimi itu ibu gitu. Cuma di sini kita harus kayak rendah hati lah Kak, gitu. Nah, itu ada sedikit ini ya kayak lumayan dibilang apa ya, bukan tragis sih ya, miris sih, kasihan lah gitu loh. Iya. Harusnya ya ini buat pesen buat anak-anak muda nih, kalau bergaul ya jangan jauh-jauh, pacaran juga jangan kelewat batas gitu kan. Takutnya ntar kejadian kayak si pasien ya. Iya benar. Konsul ya, apa yang sempat konsultasi sama Kak Dwi gitu kan. Jangan sampai kayak gitulah gitu kan. Ntar takutnya bener-bener di anak hambar gitu kan, nggak kelihatan gitu kan. Soalnya memang remaja sekarang banyak kayak gitu Kak. Ada yang sampai 5-6 loh. Mereka sering menggugurkan anak-anak biasa, anak-anak kayak masih apa ya, kayak kuliah gitu. Udah 6 kali aku bilang, belum nikah tapi anak hambarnya udah banyak banget di belakangnya, aku bilang. Cuma ya itulah hidup. Itu parah sih. Iya, tapi kadang Parah sih. cuma kalau dia tahu gitu, dia punya anak 6 gitu, gimana anak-anak yang ngikutin, sedangkan dia sendiri masih remaja gitu, belum nikah, tapi udah sering kayak ngegugurin itu gitu. Itu kan biasanya 4 bulan itu udah ada nyawanya ya kan. Iya. Kayak gitu sih. Itulah alhamdulillah sih itu salah satu astral yang baik lah ya. Tapi ada yang jahat juga. Kayak gimana tuh Kak? Kalau yang jahat itu kayak apa ya, tapi bukan cerita anak nih Kak. Cerita dia salah pernah pergi ke dukun lah ya, kayak buat perjanjian gitu sama jin jahat gitu, dan itu ngebuat dia hidupnya tuh kayak positif terus gitu Kak, positif negatif terus gitu. Setiap mau ke arah positif dia tuh langsung yang kayak panas hawanya kayak gitu. Jadi perempuan sih ini Kak, dia tuh kayak mencoba narik laki-laki gitu, tapi setiap kayak dinikahin pasti suaminya itu meninggal gitu Kak. Jadi jatuhnya kayak apa ya, jadi punya suami baru lagi meninggal, tumbal gitu. Nah itu sisi jahat, jadi nyerang gitu sampai aku bantu dia untuk ngelepasin. Itu efeknya parah banget sih Kak. Efeknya parahnya kenapa, karena dia bakalan ngambil anak dia juga gitu untuk dijadiin tumbal gitu. Itu mah gimana ya, itu mah nggak permanusiaan ya. Iya, itulah banyak banget sih kisah-kisah yang apa ya, yang sebenarnya aku juga harus ceritain. Kenapa? Karena hati-hati gitu, jangan sampai kalian salah gitu. Kalau memang mau konsul gitu atau apa, berdoa, lebih banyak ke doa aja sih, itu lebih diterima ya, dibanding kita harus pergi kayak ke dukun gitu atau minta sesuatu lah, atau pergi ke gunung atau yang lagi tren kan tuh kayak gitu kan. Tapi janganlah, karena efek kedepannya kalian nggak tahu gitu, bahwa ada sesuatu astral yang jahat gitu, kayak yang ternyata bakal kita jadi susah sendiri gitu. Oke. Mungkin itu dulu kali ya Kak ya. Disambung lagi nanti deh. Next time Kakak mau apa nih? Mau ngeramal orang mungkin? Boleh, ngeramal orang boleh. Oke. Oh, jadi Kak Vicky dulu yang diramal boleh. Gua nih. Mau dicoba nih. Boleh, pakai media tarot boleh. Pakai media tarot. Mau Kak Vicky? Boleh dah. Coba-coba aja. Ngeramal apa nih? Dikocok dulu. Tapi kelihatan di sini ya. Ntar ditunjuk aja. Oke. Paling ambil 3 kartu dulu. Sebenarnya ya? Boleh, acak bebas, aja. boleh. Oke, langsung buka boleh. Langsung buka. Oke, 3 kartu. Oke, tunjukin yang pertama. Tunjukin. Ini adalah kartu di mana Kak Vicky udah punya ikatan di sini, pernikahan di sini. Terus kartu yang kedua
tapi di sini kesendirian. Ini nggak apa-apa dibuka di umum. Kenapa tuh? Ya, soalnya kayaknya di sini tuh hatinya ngerasa sendirian gitu Kak Vicky. Cuma aku nggak berani dalam-dalam banget nih karena kan privasi ya. Intinya gitu aja. Nah, kartu ini adalah kartu awal di mana akan ada kesuksesan ke depannya. Aku jadi kepo nih. Ambil 3 kartu lagi. Amin. Boleh. Oh, dilanjut gitu ya? Baru tahu Kak. 3 kartu lagi. Itu kan 2. Oke, 2, 1 lagi boleh langsung dibuka. Oke. Yang mana dulu nih? Dari yang ini aja tadi, yang pertama. Nah, kartu ini adalah kartu di mana ini adalah rezekinya ini Kak Vicky yang ngebuang sendiri gitu. Banyak banget peluang tapi Kak Vicky lepas gitu. Berarti Kak Vicky ini salah trik gitu dalam memilih sesuatu. Gitu ya. Dan ini adalah kartu doa, dimana Kak Vicky harus banyak-banyak berdoa. Oke. Untuk penanganan di kartu ini adalah kartu perang. Istilah kartu dimana Kak Vicky akan jatuh lagi nanti ke depannya, tapi untuk naik kelas gitu. Oh gitu. Oke. Dari ke-6 kartu ini ya, dari ke-6 kartu ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kak Vicky pilih yang mana? Dari gambar gitu. Yang suruh milih aja gitu. Acak ya? Hah? Suruh ambil salah satu ambil aja. satu. Kalau lihat dari gambar ya, kadang kan penglihatan kita, oh ini bagus. Ini deh. Oke. Kenapa milih kartu kesedihan? Kenapa ya? Nggak tahu kenapa sih. Asal ambil aja, cuma ya kayaknya mewakili gitu. Pilih. Oke. Sekarang kita buat game nih ya, boleh ya? Oke. Ini game tapi agak sedikit aku hipnotis lah dikit. Oke. Tanpa sadar Kak Vicky. Jadi di sini lihat ada 6 kartu. Kartunya gambar, kita nggak tahu nih dibaliknya apa gitu. Nah, dari ke-6 kartu ini kan sama semua nih. Aku garisin. Oke. Golongan 1, golongan 2. Kita main angka sekarang. Sekarang aku tanya balik. Dalam kehidupan itu kan pasti kita ada suatu pilihan. Pilihannya itu kadang sulit gitu, yang kayak Kak Vicky pernah jalanin kan, tapi kadang benar, kadang salah gitu. Kalau aku suruh pilih 1 atau 2? 1. Iya. Langsung ya. Oke, 1 nih ya. Oke. Sekarang tunjuk 1 kartu untuk Kak Vicky pilih. Tunjuk aja. Tengah. Oke, tengah. Ini kartu pilih. Nah, sekarang tunjuk 1 kartu untuk Kak Vicky nggak pilih. Ini. Ambil. Oke, di sini. Singkirin. Sekarang tutup pakai tangan 2. Enggak, maksudnya 1 ke sana, 1 ke sini. Okay. Tutup sampai rapat. Oke, rapat. Tadi yang dipilih yang mana? Ini ya. Ini adalah kartu yang dipilih. Ini kartu yang dibuang. Sekarang aku balik ya. Aku putar di sini. Ini aku pindahin ke sini. Ini aku pindahin ke sini. Berarti kartu yang Kak Vicky pilih itu ada di sini. Ya. Sekarang hati sama pikiran Kak Vicky itu harus sama. Harus nyatu ya. Kak Vicky bayangin gambar itu adalah gambar yang tadi Kak Vicky pilih. Harus nyampe, harus nyatu nih. Ya, kalau nggak nyatu dia nggak akan berubah gambarnya. Kalau Kak Vicky yakin, Kak Vicky boleh buka gitu. Jadi gini loh, Kak Vicky harus yakin. Jadi setiap kita tuh dalam bekerja, dalam sesuatu hal dalam kehidupan, kita harus menyukai apa yang kita nggak suka gitu. Kadang kita membuang sesuatu yang salah, padahal itu adalah suatu pembelajaran gitu yang harus ada di dekat kita. Oke? Udah nyatu pikirannya? Udah. Oke, sekarang boleh buka. Buka lagi? Yang ini? Iya. Oke. Ini 78 kartu, semuanya beda semua. Coba oplosnya. Gokil sih. Ya, oke. Itu tadi sedikit banyak tentang pembelajaran sih ya. Maksudnya kadang kita kenapa sih bisa salah pilihan? Karena pikiran kita tuh nggak satu gitu. Jadi kita berdoa juga mental. Padahal kita tinggal di bumi gitu. Setiap doa pasti akan nyampe gitu. Oh iya. Ya itu udah otomatis. Jadi kalau kita mau ingin kayak misalnya, aduh gue pengen banget nih beli mobil gitu, tapi pikiran sama hati kita tuh gak nyatu. Yang ada uang itu kepake buat sesuatu hal yang sebenarnya nggak perlu gitu. Oke, makasih banget Kak nih. Sama-sama Kak.
Diramal loh gua. Oke. Mungkin itu dulu dari kita ya hari ini. Bisa next time nanti mungkin ada lagi nih Kak ya. Iya. Bisa ceritain tentang apa lagi gitu kan. Iya. Cuma nanti akan lebih serem sih, cuma pemanasan dulu nih sekarang Iya. Kak. Takutnya nanti Siap, orang siap. pada kaget. Iya, benar. Oke. Itu tadi salah satu cerita dari Kak Dwi. Sudah merinding. Mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Yang punya cerita mirip-mirip nih kayak Kak Dwi, kirim ke asialiveentertain@gmail.com. Oke, itu aja dari gue. Gue Vicky, salam dari gue. Siap-siap merinding di horor lagi selanjutnya.